Selamat sore, Shalom. Ulang lagi, karena Shalom itu kata-kata Tuhan Yesus ketika dia bertemu dengan para rasul dan ibunya dalam ruangan atas di mana pintu-pintu tertutup dan jendela semua terkunci karena takut. Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah dan mengatakan damai sejahtera bagi kamu. Bahasa Ibrani-nya Shalom. Jadi bukan milik orang Protestan, bukan. Itu Tuhan Yesus punya kata-kata. Saya coba bilang, apalagi bacaan Injil pada hari peringatan Santo Antonius dari Padua 13 Juni ini, ketika masuk ke satu rumah, Tuhan Yesus berpesan kepada murid-murid tugas perutusannya, ucapkan damai sejahtera bagi rumah ini. Bahasa Lokonya Shalom. Jadi Pastor Tony, Pastor Paroki yang terkasih, terima kasih sudah memberikan kesempatan pada sore hari ini. Saya merayakan perayaan Kristi bersama kita semua di sini. Stasi Loon pada peringatan pelindung gerejanya Santo Antonius dari Padua. Sekitar tahun 2000, biasa tutup sejarah sedikit. Sekitar tahun 2008, waktu saya masih di Roma, waktu itu di kota Torino, Juventus punya kota. Itu ada pastor satu, pastor paroki. Setiap musim panas saya kan ganti dia jadi pastor paroki. Dia libur, saya jadi pastor paroki di situ selama 3 bulan. Jadi dia kembali baru saya pulang dia asrama, masuk asrama. Karena kebetulan libur juga. Dia ajak saya di Bernardo, mari kita pergi ke gereja satu ini. Saya juga tidak tanya gereja apa juga. Oh ya, bisa. Setelah dari perjalanan dari pastoran sampai ke tempat itu sekitar 2,5 jam sampai 3 jam, dan 2 sendiri dalam mobil. Lalu sampailah kami di sebuah gereja besar. Begitu besarnya gereja itu, hampir 1/3 atau 1/2 dari kampung Loon ini. Besar sekali gereja ini, dengan 5 kubah. 5 menara yang di pusatnya ada kubah. Saya tanya, ini gereja apa? Kalau dia bilang, ini gereja di mana di dalamnya ada makam Santo Antonius dari Padua. Saya kata, itu saya punya pelindung juga. Ini buku nama Bernardo, kenapa Santo Antonius dari mana ke mana? Saya bilang saya nama Bernard Antonius Rawani. Oh begitu, pas-pas juga. Masuk bagian. Banyak kuburnya di dalam gereja. Pergi pulang. Waktu pulang dari Itali saya tidak pikir oleh lain. Saya cuma pikir saja simpan satu patung Santo Antonius kecil seperti begini yang dulu saya ingat biasanya orang berdevosi di bawah pohon beringin di Sapsiu. Ada patung Santo Antonius sebesar begini. Saya cari, oh ini sudah saya beli dia dan saya bawa. Sampai sekarang masih tinggal dalam kamar. Saya tidak bawa datang di sini. Nanti orang minta. Santo Antonius dari Padua mendapat karisma banyak, tetapi karisma yang paling unggul dari Santo Antonius adalah seperti yang diungkapkan dalam doa pembuka tadi, kolekta tadi, sebagai pengkhotbah yang ulung. Maka juga karena saya pakai itu nama, jadi kadang-kadang orang bilang foto bagus lah ya, makan puji sedikit dong. Saya bilang siapa dulu pelindung pengkhotbah ulung Santo Antonius, dan yang satu lagi Santo Bernardus, penjaga gereja yang hebat dalam mengajarkan iman dan pengajaran Kristiani.
Kadang kita mesti bangga dengan nama itu. Sekarang keluarga-keluarga muda ini punya nama tidak tahu santo siapa. Pemain-pemain bola saja. Sidex, merek sepatu nanti kira-kira sepatu yang datang dilindungi dia apa? Sepatu itu tidak ada nama dalam litany orang kudus. Aku sangka, ya Gregorio, kan Gregorius, Gregorius Rawana, nama-nama itu saja ya. Sempat saya ingat. Tapi Santo Antonius selalu tampil sebagai seorang pribadi yang hari-hari ini kenapa bacaannya Tuhan Yesus memanggil para rasul untuk setia dalam karya kerasulannya sambil membawa damai, karena Santo Antonius ambil bagian dalam perutusan para rasul itu. Sekarang ini orang baku melawan banyak tentang agama di TikTok. Kamu punya ajaran bagaimana? Para anggota gereja reformasi mengatakan, kamu punya ajaran, kamu Katolik sama bilang pemimpin itu paus dan lain-lain. Yang melaksanakan mewarisi dan mewariskan ajaran iman dari dulu sampai sekarang, santo-santo termasuk Santo Antonius ini dalam khotbah-khotbah. Ada yang bilang sumber iman kita hanya kitab suci. Kenapa Katolik bilang sumber iman kita kitab suci dan tradisi? Ada yang bilang dia karena mereka lahir soal kitab suci. Jadi mereka bilang kitab suci saja, itu tahunya. Agama Katolik lahir belum ada kitab suci perjanjian baru. Yang ada kitab Taurat dan para nabi, kitab Imam dan lain-lain, raja-raja. Lalu kalau sumber iman kitab suci, belum ada kitab suci perjanjian baru. Orang Papua bilang baru. Kita hidup iman Kristiani bagaimana? Para rasul meneruskan ajaran Yesus secara lisan. Lisan seperti zaman Luther, leluhur yang sudah meninggal mewariskan secara lisan. Sesudah itu 12 murid punya murid lagi meneruskan itu dalam bentuk tulisan sedikit demi sedikit. Contoh, Rasul Yohanes, penulis, autor dari kitab Injil Yohanes dan kitab Wahyu, kitab terakhir. Ya. Dia punya murid, salah satu murid namanya Ignatius, uskup Antioquia. Sama itu sudah ada uskup. Uskup bukan baru sama uskup Mandalika, uskup Senomutra, bukan. Pada saat Rasul masih hidup sudah ada uskup. Uskup Antioquia, uskup Yerusalem. Tuhan Yesus punya adik supaya kamu nggak boleh siapa muka sedikit. Uskup pertama Yerusalem, Tuhan Yesus punya saudara namanya Yakobus. Yakobus Minor, Yakobus Mayor itu rasul, Santo Yakobus. Uskup Roma, Petrus, Rasul Petrus, Rasul Paulus pergi mengapalai gereja di Roma saat. Dan uskup lain, uskup Smyrna, Rasul Yohanes punya murid juga. Pada saat itu tahun 100 sudah terkenal pengikut Tuhan Yesus itu disebut Kristen, dan itu di Antioquia. Siapa yang sebut Kristen itu? Ignatius, uskup
Antioquia, Ignatius dari Antioquia, uskup setempat, murid Rasul Yohanes. Yohanes masih hidup. Rasul Yohanes tidak pernah menjadi uskup. Dia masih hidup, dia punya anak murid yang jadi uskup. Ada rasul yang uskup, ada rasul yang tidak. Kisah para Rasul bilang, di Antioquia lah jemaat pengikut Kristus untuk pertama kali disebut Kristen. Ignatius itu yang buat istilah itu. Pada tahun 107 Ignatius lihat, oh dia sudah bilang ada jemaat Kristen di Roma, ada di Yerusalem, ada di Antioquia, ada di Alexandria, ada di Syria, ada di Smyrna, ada di mana-mana. Seolah-olah Kristen sana, Kristen sini terpecah-pecah. Lalu dia bilang, seperti di mana ada gereja, di situ ada Kristus, begitupun di mana ada gereja-gereja yang adalah gereja Katolik ini, kataholos, bahasa Yunani, di situ pun Kristus hadir. Jadi tahun 100-an kata Kristen, 107 kata Ignatius menggunakan kata Katolik untuk menamai seluruh gereja-gereja partikular yang ada baik di Roma maupun di wilayah-wilayah Palestina dan sekitar. Itu belum ada nama Palestina, wilayah-wilayah di TikTok, medsos belum ada. Maka namanya mereka para pengkhotbah ulung. Sesudah itu bawa Savonarola, Martin Luther dan lain itu para pengkhotbah ulung, para imam pengkhotbah ulung. Tapi mendahulunya itu antara lain Santo Antonius dari Padua, Yohanes Chrysostomus sang mulut emas. Itu tradisi dijalankan terus. Jadi orang Katolik itu semua baru kemudian ditulis, dikanonisasi kitab suci. Jadi kata lain, kitab suci adalah tradisi yang tertulis. Kenapa tradisi? Cerita dari pengajaran Kristus lewat para rasul, kemudian para rasul lewat murid-murid para rasul, murid-murid punya murid lagi, terus sampai sekarang. Dan cerita itu yang ditulis dan dikanonisasi, dikoleksi. Oh, ini Injil ini masuk, Injil ini tidak. Oleh siapa? Oleh para uskup, oleh para bapak apostolik. Akhirnya pewartaan itu sampai pada hari ini, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Berkat jasa itu para pengkhotbah ulung ini, Santo Antonius dari Padua termasuk. Jadi dalam konteks itu kadang-kadang kita buat khotbah apologetis sedikit supaya bela iman kita juga di tengah-tengah serangan yang begitu bertubi-tubi. Yang orang serang kita dulu kayak dulu bodoh saja karena tidak tahu jawab, karena tidak pernah dengar juga dulu buka mulut saja, lalat masuk ke batuk. Bapak Ibu, saudara dan saudari yang terkasih, Santo Antonius menjadi teladan bagi kita. Tapi jangan lupa, kita juga selalu terus mewartakan iman kita. Tugas itu yang selalu diwarnai dengan damai sejahtera bagi kamu. Saya ingat Tuhan lagi selalu bilang, pewartaan yang paling kuat adalah teladan hidup. Tidak perlu sering seperti Santo Antonius, terus kalau bicara dan lain-lain, sampai Santo Fransiskus. Binatang pun mendengarkan mereka. Verba volant exemplar trago. Kata-kata itu pergi tapi dia melayang dan hilang, terbang. Tapi contoh selalu mengarahkan karena membekas. Mudah-mudahan kita mengambil bagian dalam
perutusan Santo Antonius dari Padua untuk senantiasa menjadi pengkhotbah pewarta ulung kasih damai sejahtera Tuhan, baik melalui pengajaran kita di kata-kata kita, tetapi terlebih selalu melalui teladan hidup kita. Amin. Kita berdiri, kita ungkapkan iman.